Salam semuanya, perkenalkan nama saya Evelyn dari kelas 11 Sosial 1 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang satu peristiwa yang mengubah sejarah dunia, yaitu pelayaran samudra. Selamat menyaksikan. Nah, jadi apa itu pelayaran samudra? Pelayaran samudra terjadi pada periode abad ke-15 hingga abad ke-17 ketika negara-negara Eropa melakukan penjelajahan laut untuk menemukan jalur perdagangan baru, wilayah baru, dan juga kekayaan alam baru, yang disebut juga sebagai zaman penjelajahan atau Age of Exploration. Di sini ada beberapa alasan kenapa bangsa Eropa ini memulai pelayaran samudra. Yang pertama, alasannya karena gold atau emas. Mereka ingin mencari kekayaan terutama rempah-rempah dari negara-negara Asia. Yang kedua, ada glory atau kejayaan. Negara-negara seperti Spanyol dan Portugis juga ingin memperluas wilayah dan kekuasaan serta pengaruhnya. Dan yang ketiga, ada gospel atau penyebaran agama. Mereka juga ingin menyebarkan agama Kristen ke wilayah-wilayah baru, termasuk juga dengan Indonesia. Selanjutnya ada perjanjian Tordesillas. Untuk mencegah konflik antara negara Portugis dan negara Spanyol, maka dibuatlah perjanjian Tordesillas ini pada tahun 1494. Dan isi dari perjanjiannya ini, dunia dibagi menjadi dua, di mana bagian barat untuk Spanyol dan bagian timur untuk Portugis. Dan inilah sebabnya kenapa negara Indonesia di sebelah timur dijajah oleh Portugis dan Amerika Latin dijajah oleh Spanyol di bagian barat. Selanjutnya ada dampak dari pelayaran samudra. Pelayaran samudra membawa dampak besar. Yang pertama itu terjadinya kolonialisasi di Asia, Amerika, dan juga Afrika. Yang kedua ada perdagangan internasional yang meningkat pesat. Dan yang ketiga ada penyebaran budaya, agama, dan juga bahasa. Namun juga terjadi eksploitasi dan penjajahan terhadap bangsa-bangsa di dunia. Selama zaman penjelajahan, ada banyak tokoh penting yang sangat berjasa dalam membuka jalur-jalur pelayaran baru. Dan berikut ini beberapa tokoh utamanya. Yang pertama adalah Pangeran Henry the Navigator dari Portugal. Ia adalah tokoh pelopor dari Portugis. Ia mendirikan sekolah pelayaran di Sangres, Portugal. Dan ia juga mendukung ekspedisi ke pantai barat Afrika. Dan meskipun ia tidak ikut berlayar sendiri, jasanya sangat besar dalam memajukan ilmu navigasi dan juga ilmu pelayaran. Dan yang kedua ada Bartolomeu Dias dari Portugal juga. Ia adalah pelaut Portugis pertama yang berhasil untuk mengelilingi Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope pada tahun 1488. Dan yang ketiga ada Vasco da Gama dari Portugal juga pada tahun 1498. Ia berhasil untuk mencapai India melalui jalur laut dengan mengitari Afrika. Ia menandai terbukanya jalur perdagangan laut antara Eropa dan juga Asia. Berikut inilah beberapa fun fact tentang pelayaran samudra. Yang pertama, Columbus gagal tujuan. Christopher Columbus ini berniat untuk menuju ke India, tapi ia justru menemukan benua Amerika dan akhirnya ia meninggal tanpa tahu bahwa ia menemukan dunia baru. Yang kedua, kapal Magellan yang bertahan hanya satu ekspedisi. Ferdinand Magellan ini berangkat dengan 5 kapal, tapi hanya satu kapal yang bernama Victoria yang kembali ke Spanyol setelah mengelilingi dunia. Dan fun fact yang ketiga, rempah-rempah itu lebih berharga daripada emas. Pada masa itu, lada dan pala itu sangat mahal. Bahkan 1 kilo pala itu dapat membeli atau ditukarkan dengan 1 rumah mewah di Eropa. Sekian penjelasan saya tentang pelayaran samudra. Terima kasih.